Sekitar minggu lalu saya publish video mengenai perjalanan saya mendapatkan multi-bagger dari tahun 2015 sampai 2023 ya, thumbnailnya seperti ini. Nah, dari video tersebut ternyata banyak teman-teman yang mengatakan, oh multi-bagger itu mudah ya, oh multi-bagger itu ternyata cukup beli, simpan, kemudian naik. Nah, pertanyaannya apakah sesimpel itu? Nah, di video kali ini saya akan mengupas salah satu case bagaimana saya mendapatkan multi-bagger ya, salah satunya di tahun 2023 kemarin. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, sekali lagi saya sampaikan ya, dan saya ingatkan, tanggal 7 Juli besok kita akan mengadakan The Investor Meetup di Jakarta. Kapasitas terbatas dan sekarang hanya sisa 10 seat saja, alias tinggal 10% kuotanya. Dimana di sana nanti saya akan share bagaimana saya mengelola portofolio dan bagaimana cara saya beat the market sepanjang 4 tahun terakhir. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewat momen tanggal 7 Juli besok. Amankan tiketnya sekarang juga, linknya di bawah ini. Nah, di sini saya akan share bagaimana saya mendapatkan salah satu multi-bagger saya di saham MAPA untuk tahun 2023 kemarin ya, yang dimana sebenarnya 1 tahun sebelumnya, yaitu pada bulan Agustus tahun 2022, saya sudah share mengenai potensi MAPA melalui channel video The Investor ini ya. Judulnya seperti ini, saham turnaround potensi naik 100%, potensi bagger dari saham turnaround ini. Yang dimana video ini kita publish tanggal 21 Agustus tahun 2022. Dan kebetulan saya juga ikut membeli sahamnya. Nah, bagaimana perjalanan MAPA ini sampai akhirnya naik 100%? Apakah setelah dibeli ya harga sahamnya langsung terus-terusan naik? Jawabannya tidak. Karena di bulan Agustus kemarin, waktu itu saya membeli ya, membeli saham MAPA ini sebelum stock split 1/10, yaitu harganya di kisaran 3.400. Bisa dibilang saya beli di pucuk. Kenapa? Karena bulan Agustus tahun 2022 kemarin harga saham MAPA sudah naik cukup tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya atau sekitar tahun 2021 yang harga sahamnya masih Rp2.000. Dan setelah saya beli sahamnya pun, ini nggak langsung naik. Harus mengalami yang namanya koreksi dulu ya, karena mungkin saya beli di pucuk sekitar 3.400 atau 340 stock split adjusted ya. Nah, di situ saya harus mengalami floating loss dulu, alias saya harus floating loss sekitar 25%-an ya. Jadi saya beli bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober harga sahamnya harus turun dulu. Nah, biasanya ketika terjadi penurunan harga saham seperti yang saya sampaikan di slide tadi, itu banyak orang-orang mengatakan, tuh kan fundamental sudah nggak berfungsi lagi gitu kan. Tuh kan dibilang juga apa, walaupun perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, kalau bandar distribusi ya harga sahamnya jatuh. Nah, kira-kira begitu kata orang-orang. Cuman kita harus balik lagi ke mindset investasi ya. Ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang, maka bukan bandar yang kita lihat, bukan harga sahamnya koreksi yang kita lihat, bukan asing masuk atau keluar yang kita lihat, bukan inflow atau outflow yang kita lihat, bukan support resisten yang kita lihat. Tapi apa? Bagaimana kinerja perusahaannya? Apakah masih tetap growth atau tidak? Bagaimana fundamentalnya? Neracanya apakah masih sehat atau tidak? Jika sepanjang cerita-cerita fundamental ini masih tetap bagus, masih tetap growth kinerjanya, ya sudah, tugas kita hanyalah hold saja. Jadi walaupun bandar mau ngebanting, bandar mau naikin ya, bandar asing mau keluar, asing mau masuk, biarin aja. Bukan berarti saya nggak percaya bandar ya, tapi sekali lagi saya percaya bandar. Cuman buat saya, kalau saat ini bandar ngancurin harga sahamnya, ketika perusahaan itu bagus, nanti bandar akan naikin lagi harga sahamnya. Walaupun asing keluar, harga sahamnya turun, kalau memang kinerjanya bagus, nanti asing masuk lagi, naikin lagi harga sahamnya. Daripada ikut-ikutan repot ya, asing keluar kita ikut jual, asing masuk kita ikut beli, bandar distribusi kita ikut jual, bandar akumulasi kita ikut beli. Daripada ikut-ikut repot seperti itu, ya sudah, buy and hold itu simple. Lalu bagaimana kelanjutan dari saham apa tersebut setelah mengalami koreksi, yaitu pada bulan Agustus sampai bulan Oktober mau masuk ke November ya. Jadi ini cukup
sekitar 3 bulanan ya saya floating loss di saham MAPA. Akhirnya perlahan-lahan harga saham MAPA rebound dan akhirnya menunjukkan kenaikannya dari bulan April tahun 2023 sampai bulan Septembernya ya, yang dimana harga sahamnya terus-terusan naik. Nah, teman-teman juga perlu lihat di sini, setelah mengalami koreksi dari Agustus sampai bulan Oktober, kemudian naik sampai level di atas 400-an ya, 440-an, hampir 440. Tiba-tiba menjelang akhir tahun harga saham apa ini koreksi kembali. Ya, jadi bisa dibayangkan selama kurang lebih hampir 5 bulanan, ya hampir 5 bulanan yieldnya masih sekitar 0 gitu ya. Setelah koreksi, rebound, habis itu turun. Ya, habis itu naik dan selanjutnya naik terus-terusan. Lalu bagaimana saya bisa meng-hold saham MAPA terus-menerus ya, jadi tidak saya apa-apakan pada harga sahamnya sevolatile tersebut? Ya, jawabannya adalah saya melihat kinerjanya ya. Nah, di sini saya akan membandingkan atau menceritakan cerita dari MAPA itu sendiri kenapa waktu itu masih sangat layak di hold. Nah, waktu saya beli bulan Agustus, maka laporan keuangan yang kita pakai adalah bulan Juni ya, alias kuartal 2 tahun 2022. Dimana kalau kita lihat kinerjanya sangat-sangat bagus. Pendapatannya naik 50%, laba kotor naik 64%, dan laba bersihnya naik 354%. Nah, ini kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Kalau perusahaan naik signifikan seperti ini dan masih melanjutkan growth-nya, tinggal ditunggu waktu, itu harga saham akan naik. Ya, tinggal ditunggu waktu bandar itu akan naikin harga sahamnya. Tinggal ditunggu waktu asing-asing ini juga akan mau ikut masuk dan menaikkan harga sahamnya. Dengan catatan ya, sekali lagi dengan catatan, growth kinerjanya masih bisa dipertahankan. Lalu apakah setelah saya beli MAPA, kemudian dengan acuan kuartal 2 2022 ini, setelah beli kemudian tidur tahun depan naik 100% seperti itu? Jawabannya jelas tidak ya. Tetap kita review. Cuman reviewnya hanya 3 bulan sekali saja saat perusahaan rilis laporan keuangan. Jadi sesimpel itu. Ya, dan yang kita review adalah apakah dalam periode 3 bulanan skenario dari perusahaan ini masih terus berlangsung alias masih sesuai dengan analisa kita di awal atau sudah berubah. Nah, MAPA kebetulan sejak kuartal 2 2022 sampai kuartal 3 2023 alias 1 tahun setelahnya, growth-nya masih sesuai skenario ya, yang dimana kalau kita lihat secara kuartalan, kuartal 3 ini kinerjanya naik, baik dari pendapatan maupun laba bersih masih naik. Kuartal 4 kenaikannya cukup oke ya, dan ini kenaikan secara kuartalan ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan tahunan itu kenaikannya cukup masih signifikan. Masuk ke kuartal 1 2023 secara kuartalan mengalami penurunan. Ya, nah di sini kita review lagi. Kenapa penyebab penurunan secara kuartalannya? Oh, ternyata karena yang namanya bisnis retail itu biasanya di akhir tahun omsetnya naik, ya, omsetnya naik karena banyak diskon menjelang akhir tahun. Kuartal 1 tahun berikutnya biasanya sudah tidak ada promo lagi, alias ya wajar kalau kinerjanya menurun. Tapi penurunan kinerja kuartal ini kalau kita bandingkan secara tahunan, ini masih bagus, masih naik. Jadi menurut saya penurunan kuartal 1 di tahun 2023 ini hanya bersifat sementara saja. Masuk kuartal 2, kinerjanya masih terus naik, dan kuartal 3 pun ini juga masih melanjutkan kenaikannya. Dan inilah hasilnya setelah saya nge-hold MAPA, di mana skenario perusahaan itu tetap terus berlangsung alias on the track dari analisa awal. Maksud saya cerita ini adalah teman-teman sekalian bahwa dalam kita memilih saham atau menganalisa saham itu tidak beli saham habis itu tidur tahun depan atau 2 tahun lagi tiba-tiba naik multi-bagger. Bukan seperti itu teman-teman ya, tapi tetap dipantau kinerjanya. Kalau misalkan terjadi perubahan fundamental atau terjadi perubahan kinerja, ya nggak ada salahnya kita switch ke saham yang lain. Tapi kalau secara kuartalan kinerjanya masih terus bagus, nah disitulah kita masih bisa mempertahankan bisnis tersebut atau saham tersebut. Nah, tanggal 7 Juli besok di Jakarta, sekali lagi kita ada event The Investor Meetup, di mana nanti saya akan bongkar portofolio saya. Saham-saham apa saja yang saya pilih dan kenapa saya pilih saham tersebut, di mana saya optimis dengan saham-saham yang saya miliki, kinerja portofolio saya dalam jangka panjang akan selalu tumbuh. Jadi sekali lagi pastikan jangan sampai kelewat di acara The Investor Meetup tanggal 7 Juli besok di Jakarta.
Sampai jumpa di Jakarta. Salam Passive Income.